Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya ibu-ibu, saya Ike Nur Aini, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Jadi tujuan saya ke sini yaitu saya akan melakukan penyuluhan atau pendidikan kesehatan kepada ibu-ibu semua tentang apa sih itu osteoporosis. Sebelumnya, apakah ada yang tahu di sini apa osteoporosis itu? Tidak ya. Jadi ya ibu-ibu, osteoporosis itu seperti tulang rapuh yang menyerang pada lansia. Nah, ini bisa ibu-ibu baca. Ini tentang osteoporosis ini ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu osteoporosis itu ya. Jadi osteoporosis adalah kondisi ketika kepadatan tulang berkurang sehingga tulang menjadi keropos dan tulang mudah patah. Dan osteoporosis juga menimbulkan gejala dan biasanya baru diketahui ketika penderita jatuh atau mengalami cedera yang menyebabkan patah tulang. Osteoporosis juga merupakan kondisi di mana tulang menjadi rapuh karena hilangnya jaringan tulang yang biasanya disebabkan oleh hormon. Nah, jadi yang disebabkan oleh hormon ini bisa kekurangan kalsium dan vitamin D. Jadi ibu-ibu diharapkan sering mengkonsumsi kalsium dan vitamin D ya. Jaringan tulang, jadi jaringan tulangnya itu merupakan jaringan tubuh yang sering rusak dan dibentuk. Jadi osteoporosis terjadi ketika pembentukan tidak dapat mengikuti kerusakan jaringan tulang. Osteoporosis juga menyebabkan tulang menjadi lemah dan rapuh sehingga bahkan tekanan yang ringan seperti membentuk dan batuk dapat menyebabkan patah tulang. Osteoporosis juga dapat terjadi pada laki-laki dan perempuan semua ras, namun wanita Asia terutama yang sudah menopause atau sedikit tua ya Bu, memiliki risiko lebih tinggi menderita osteoporosis. Selanjutnya saya akan menjelaskan juga tentang tanda dan gejala osteoporosis. Ibu-ibu, apakah ada yang sudah tahu tanda dan gejalanya? Baik, yaitu yang pertama itu seperti ada sakit punggung berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama, sering mengalami cedera pada tulang, postur tubuh yang kian lama semakin memburuk, menurunnya tinggi badan, dan patah tulang akibat cedera ringan. Nah, sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu ibu-ibu tentang tanda dan gejala osteoporosis? Ada. Ya, boleh silakan Bu. Ini kan pertanyaannya, apa sih tanda dan gejala osteoporosis seperti postur tubuh kian lama makin membungkuk. Nah, cara penanganannya masalah tersebut itu seperti apa ya, Neng? Ya, baik. Jadi untuk cara penanganannya itu, Ibu bisa lihat sendiri di leafletnya. Nah, saya akan jelaskan juga sedikit. Jadi postur yang tegak dan profesional tak hanya membuat tubuh tampak lebih baik, tetapi baik untuk kesehatan. Jadi ibu-ibu dapat melakukan sejumlah cara untuk memperbaiki postur tubuh agar menjadi lebih tegak dan profesional. Nah, saya akan jelaskan 9 cara agar postur tubuh tetap tegak dan profesional. Yang pertama itu ada jangan membungkuk dan hindari membungkuk badan dalam berbagai aktivitas. Jadi untuk ibu-ibu yang sudah rentan itu jangan terlalu sering membungkuk ya Bu, apalagi kayak kecapean atau kayak beres-beres gitu. Nah, yang kedua, tegakkan badan alih-alih membungkukkan badan. Selalu upayakan tubuh berdiri tegak lurus. Meluruskan badan juga dapat memberikan efek tubuh tampak lebih ramping. Selain itu, untuk meluruskan tubuh saat sedang berdiri dan berjalan. Nah, yang ketiga, hindari tidur di meja atau di lantai seperti ini ya Bu. Jadi harus ada pengalas yang empuk gitu. Nah,
Yang keempat itu meregangkan leher. Jadi maksudnya leher seringkali menunduk melihat telepon, jadi kayak lihat HP gitu, jangan terlalu membungkuk. Yang kelima, perbaiki posisi saat menyetir, jangan terlalu membungkuk. Terus intinya malah udah tua mah jangan bawa mobil gitu, usahakan pakai supir gitu ya Bu ya. Yang ketujuh, tidur di alas yang empuk. Mungkin itu jawaban dari saya. Bagaimana Bu? Sudah paham? Ya, baik, sudah paham. Ya. Terima kasih. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan lagi ya, melanjutkan yang tadi tentang penyebab osteoporosis. Nah, jadi osteoporosis disebabkan oleh menurunnya kemampuan tubuh dalam meregenerasi tulang sehingga kepadatan tulang berkurang. Jadi penurunan kemampuan regenerasi ini biasanya akan dimulai saat seseorang atau ibu-ibu memasuki usia 36 tahun ke atas. Selain faktor usia, ada beberapa faktor lain yang bisa meningkatkan resiko terjadinya osteoporosis seperti kekurangan vitamin D yang saya sudah tadi jelaskan, gangguan hormon, jarang berolahraga, konsumsi obat-obatan tertentu, serta kebiasaan merokok ya Bu ya. Dikurangin ya Bu ya rupanya. Ya, saya ngerokok, koneng. Dikurangi ya Bu ya. Osteoporosis seringkali tidak menimbulkan gejala apapun. Mungkin tadi hanya beberapa tanda dan gejalanya. Jadi kondisi ini biasanya baru diketahui saat seseorang mengalami cedera yang menyebabkan patah tulang, sering berkurangnya kepadatan tulang. Selanjutnya ada penata laksanaan atau pengobatan pada osteoporosis. Jadi untuk pengobatan pada osteoporosis ini dapat diklasifikasikan menjadi obat hormonal dan non hormonal. Jadi pemberian bisofat, obat ini merupakan yang paling sering digunakan. Selain pencegahan fraktur, ada juga memerlukan perubahan yang hidup dan intervensinya, kebiasaan buruk seperti merokok dan konsumsi alkohol itu sangat dibutuhkan karena kalau kebiasaan ini tetap berlanjut akan memperburuk kondisi osteoporosis pada ibu-ibu semua ya. Selain ditingkatkan juga olahraga aerobik seperti treadmill atau jogging dalam 24 minggu terbukti mampu meningkatkan densitas mineral tulang di kolum femur. Jadi tulang belakang pada wanita itu sangat rentan ya, sangat rentan terkena osteoporosis. Jadi disarankan latihan seperti melompat yang digabung dengan latihan beban sebanyak 3 kali seminggu. Selama 32 minggu juga terbukti meningkatkan densitas mineral tulang ibu ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan dulu Bu tentang penyebab atau penata laksanaannya? Saya izin bertanya ya, pertanyaannya tentang penyebab dari osteoporosis kan ada 2, konsumsi obat-obatan tertentu. Nah, obat-obatan tertentu itu apa aja sih, Neng? Ya, baik. Saya jelaskan ya. Jadi untuk obat-obatan tertentu itu ada seperti yang pertama itu bisofat ya Bu ya. Jadi bisofat ini digolongkan menjadi 3. Yang pertama itu ada risedronat, yang kedua ibandronat, yang ketiga asam zolendronat. Nah, untuk pengonsumsian obat ini tentu akan membuat efek samping kepada ibu-ibu ya, seperti perut terasa sakit, gejala seperti head wound. Yang terakhir itu ada susah menelan. Nah, yang kedua ada obat denosumab. Jadi denosumab ini adalah salah satu jenis obat osteoporosis yang biasanya diberikan pada pasien yang tidak bisa menggunakan bisofat yang tadi saya jelaskan ya, yang memiliki efek samping. Sebagai pengobatan yang efektif, obat ini diberikan dalam bentuk injeksi ya Bu ya. Bagaimana dengan jawabannya? Paham Neng udah. Nah, bagaimana Bu dengan jawaban yang sudah saya jawab tadi? Baik, udah paham Neng. Ya, baik. Nah, untuk penjelasan
penjelasan terakhir itu ada pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada osteoporosis ya Bu ya. Nah, untuk pencegahan tersier itu ada dua. Yang pertama itu dengan kalsium. Nah, untuk mengkonsumsi kalsium ini cukup baik dari makanan sehari-hari atau dari tambahan. Kalsium pada umumnya aman kecuali pada pasien hiperkalsemia. Jadi jenis makanan yang cukup banyak itu mengandung kalsium adalah sayuran hijau dan jeruk sitron ya. Yang kedua ada latihan fisik seperti berolahraga. Jadi latihan fisik ini harus mempunyai unsur pembedaan pada anggota tubuh atau gerak dan penekanan pada aksis tulang seperti jalan, jogging, aerobik, atau jalan turun naik bukit. Nah, untuk pencegahan sekundernya itu ada konsumsi kalsium tambahan dan estrogen reversemen, yaitu semua perempuan pada saat menopause atau yang udah berlanjut usia mempunyai resiko osteoporosis. Karena itu dianjurkan pemakaian ERT pada mereka yang tidak ada kontradiksi ERT menurunkan resiko fraktur sampai dengan 50% pada fanggul tulang radius dan vertebra. Yang selanjutnya ada pemberian kalsitonin. Jadi kalsitonin ini bekerja menghambat responsi tulang dan dapat mengakibatkan masa tulang apabila digunakan selama 2 tahun. Yang selanjutnya bisa dilakukan dengan terapi. Jadi terapi yang juga diberikan adalah vitamin D ya Bu ya, dan thiazid. Tergantung pada kebutuhan pasien. Vitamin D ini membantu tubuh menyerap dan memanfaatkan kalsium. 25 hidroksivitamin D dianjurkan diminum setiap hari bagi pasien yang menggunakan suplemen kalsium ya. Nah, untuk yang terakhir ada pencegahan tersier. Jadi setelah pasien mengalami fraktur osteoporosis, pasien juga dibiarkan imobilisasi terlalu lama. Jangan dibiarkan imobilisasi terlalu lama. Jadi sejak awal perawatan juga disusun rencana mobilisasi, mulai dari mobilisasi pasif sampai dengan aktif yang berfungsi mandiri ya. Beberapa obat yang mempunyai manfaat bisofenat ini akan menghilangkan nyeri pada osteoporosis. Dari sudut rehabilitasi, pemakaian ortose, spinal atau korset, dan program fisioterapi atau okupasi terapi akan mengembalikan kemandirian pasien secara optimal. Nah, untuk penjelasan materi dari osteoporosis ini mungkin cukup sekian, sampai sini aja. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Baik, jadi untuk kesimpulannya, osteoporosis merupakan penyakit tersembunyi, terkadang tanpa gejala dan tidak terdeteksi sampai timbul gejala nyeri mikrofraktur atau karena patah tulang anggota gerak. Karena begitu tinggi morbiditasnya yang terkait dengan patah tulang, maka upaya pencegahan merupakan prioritas utama ya. Upaya pencegahan dimulai dengan promosi, memberi pemahaman pada masyarakat seperti ibu-ibu sekarang ya, atau masyarakat luas bahwa osteoporosis dapat dicegah dari anak-anak dengan asupan kalsium yang cukup. Nah, untuk pola hidup aktif juga merupakan hal penting ya untuk menghindari osteoporosis. Jadi manusia lanjut usia atau lansia beresiko menderita osteoporosis, sehingga setiap patah tulang pada lansia perlu dimasukkan sebagai osteoporosis, apalagi jika disertai dengan riwayat trauma ringan dan kesehatan seperti mata, jantung, dan fungsi organ lain. Pada usia 60-70 tahun, lebih dari 30% perempuan menderita osteoporosis dan insidennya meningkat menjadi 70% pada usia 80 tahun ke atas. Jadi sampai di sini ibu-ibu sudah paham ya apa itu osteoporosis. Nah, sekarang ibu-ibu bisa jelaskan kembali apa sih osteoporosis itu? Ada yang mau menjelaskan?
jelaskan ulang? Oh, saya. Ya. Osteoporosis adalah kondisi ketika kepadatan tulang berkurang sehingga tulang menjadi keropos dan mudah patah. Osteoporosis jarang menimbulkan gejala dan biasanya baru diketahui ketika penderitanya jatuh atau mengalami cedera yang menyebabkan patah tulang. Nah, osteoporosis juga merupakan kondisi di mana tulang menjadi rapuh karena hilangnya jaringan tulang yang biasanya disebabkan oleh perubahan hormon, kekurangan kalsium atau vitamin D. Nah, untuk tanda dan gejalanya ada yang ingin menjelaskan kembali tadi? Saya, Ya, baik. yaitu untuk tanda gejalanya ada sakit punggung berkelanjutan dalam waktu yang lama, Ya. sering mengalami cedera pada tulang, postur tubuh yang kian lama semakin memburuk, menurunnya tinggi badan, patah tulang akibat cedera ringan. Ya, bagus. Saya rasa di sini ibu-ibu sudah paham ya apa itu osteoporosis dan tanda gejalanya, cara pengobatannya dan cara pencegahannya ya. Mungkin cukup sekian penyuluhan atau pendidikan kesehatan yang saya sampaikan kepada ibu-ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.